Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Dita Justi Asri. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SMK Negeri 5 Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai dalam kepemimpinan. Saat ini saya sudah bersama Bapak Sri Suwarno SPD MPD dari SMK Negeri 2 Semarang. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik sekali. Berita gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Bapak, hari ini saya ada tugas untuk demonstrasi kontekstual di 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan dalam kepemimpinan. Nah, pada kali ini saya ingin mewawancarai Bapak Sri Suwarno dengan 8 pertanyaan, ya Pak? Ya. Banyak sekali pertanyaannya ya. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama Bapak Sri Suwarno menjabat sebagai kepala sekolah? Saya jadi kepala sekolah itu mulai tahun 2016. Berarti sudah 8 tahun berjalan. 8 tahun. Pastinya sudah banyak sekali dalam pengambilan keputusan di sekolah ini, Pak. Iya, betul. Baik Bapak, ini langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Oke. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih pertanyaannya. Berarti ada 2 hal ini ya. Yang pertama dilema etika, yang kedua rujukan moral. Oke. Dilema etika itu kan sebuah situasi di mana seseorang dihadapkan pada 2 atau lebih masalah yang sama-sama benarnya, kemudian harus diambil keputusan, itu dilema etika. Sedangkan rujukan moral itu adalah sebuah situasi di mana ada 2 pilihan, yang satu pilihannya benar, yang satu pilihannya salah atau salah dengan benar. Nah, bagaimana cara kita mengidentifikasi? Kita lihat case by case-nya, kasusnya apa dulu. Setelah kita ketemu sebuah kasus, baru kita akan bisa mengidentifikasi apakah itu kasus dilema etika ataukah itu kasus rujukan moral. Begitu cara mengidentifikasinya. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Berarti ini cara pengambilan keputusan terhadap dilema etika ya. Oke. Sekarang kita ambil contoh ini aja lah yang sama-sama benar. Misalnya kasusnya siswa ini. Ada siswa yang oleh sekolah itu ditunjuk sebagai perwakilan untuk mengikuti lomba KKS lah gitu. Nah, dia secara komunitas organisasi memang harus mewakili sekolah dalam lomba KKS. Berarti ada jadwal untuk pembimbingan, ada jadwal untuk pelatihan dengan instruktur. Nah, dia punya masalah begini, di satu sisi siswa tersebut kan harus mengikuti pelajaran, mata pelajaran harian. Ini juga benar, ini hak dia untuk mendapatkan pelajaran. Tapi di satu sisi dia punya kewajiban terhadap sekolah untuk berlatih persiapan mengikuti lomba. Nah, ini ada kasus dilema, sama-sama benarnya. Nah, bagaimana cara kita mengambil keputusan? Pertama, identifikasinya jelas. Identifikasinya adalah siswa mengikuti lomba, di mana dia dihadapkan pada masalah apakah mengikuti pelajaran di kelas dengan gurunya ataukah dia mengikuti pelatihan dengan instruktur. Nah, yang kedua, kita akan menghubungi para pihak yang terlibat. Yang terlibat jelasan siswa, guru mata pelajarannya, instrukturnya, instruktur pelatihannya. Nah, ini akan kita ajak diskusi dari beberapa pihak, kita ajak diskusi. Baru setelah hasil diskusi itu kita timbang-timbang plus minusnya. Setelah itu baru kita ambil keputusan. Jadi keputusan yang diambil adalah keputusan berdasarkan hasil diskusi para pihak yang berkepentingan. Itu cara pengambilan keputusannya. Lalu yang pertanyaan ketiga Pak, Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Secara prosedural itu tidak teradmin. Jadi tergantung kasusnya. Kadang ada kasus dilema yang sebetulnya langsung bisa diselesaikan secara individual antara kepala sekolah dan yang berkepentingan. Misalkan
kasus dilema etika guru. Guru punya kepentingan ada urusan keluarganya mungkin anaknya mau nikah atau tetangganya menikah dan jatuhnya dia punya kepentingan yang itu benar. Di satu sisi juga dia kan punya kewajiban untuk mengajar di sekolah. Ya, dia izin kepala sekolah akan izin untuk pulang misalkan, dengan dilema. Tapi ini kan masalah yang cukup sederhana, bisa kita selesaikan saat itu juga. Caranya bagaimana? Dengan catatan pertama, guru tersebut ngajar tidak di jam itu. Kalau ngajar ada enggak guru penggantinya, misalkan guru PPL ada enggak? Kalau ada, semua masalah selesai, kita langsung kita izinkan. Tapi bagi beberapa dilema yang tidak bisa diselesaikan saat itu, mungkin diselesaikan di kemudian hari dengan mengadakan banyak para pihak. Jadi tergantung kasusnya. Kasusnya ya Pak. Apakah kasus yang sederhana, sedang atau kasus yang berat. Gitu. Lalu yang selanjutnya, hal apa yang Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif dalam mengambil kasus dilema etika itu adalah menghadirkan para pihaknya. Jadi orang yang terlibat itu dihadirkan, diajak diskusi, diajak komunikasi, terus diambil keputusan secara musyawarah. Itu yang paling efektif. Jadi menghadirkan ya, menghadirkan para pihak yang berkepentingan. Lalu hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Oke, tantangannya ya. Yang pertama jelas tantangannya, kita juga kadang-kadang ragu-ragu, bisa nggak ini diselesaikan kasus-kasus ini. Yang kedua, saat kita diskusi dengan para pihak, apakah para pihak itu berkenan atau terbuka waktu penyampaian informasi. Yang ketiga, pasca pengambilan keputusan. Pasca pengambilan keputusan itu bisa juga yang diberi keputusan itu bisa juga menerima dengan senang hati atau tidak menerima. Itu kan tantangan bagi kita. Nah, tetapi sebagai pimpinan ya tetap apapun yang terjadi, apa resikonya, keputusan harus tetap diambil. Nah, begitu keputusan diambil secara musyawarah, nah apakah nanti dia menerima atau tidak, ya itu adalah hasil musyawarah. Mau tidak mau, suka tidak suka, ya yang penting harus menerima dengan sebaik-baiknya. Ya, di sini seninya itu pada waktu terjadi diskusi itu yang menjadi kadang-kadang itu kita itu untuk ragu-ragu. Contoh ini, contoh kasus ini, ada seorang guru mengajukan cuti di saat jam KP efektif. Ya, kan rambu-rambunya kan guru tuh bisa ngambil cuti tahunan pada waktu siswa libur, kan gitu. Nah, di suatu saat ada guru yang mengajukan cuti di jam efektif, padahal dia ngajar, tapi dia ngambil cuti untuk kepentingan warga. Nah, ini kan dilema. Nah, ini kan yang perlu kita selesaikan secara bersama-sama. Gitu. Lalu selanjutnya Pak, Ya. apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Pak? Kalau jadwal, saya tidak ada jadwal secara khusus karena kasus dilema etika itu kan tidak reguler ada. Kadang ada, kadang tidak, kadang ada. Mungkin dalam seminggu ada 1-2 kasus, tapi minggu berikutnya kadang tidak ada sama sekali. Sehingga tidak ada jadwal untuk penyelesaian kasus dilema etika. Tergantung kasusnya munculnya pas kapan, diselesaikan bisa nggak diselesaikan jangka pendek, artinya saat itu juga diselesaikan. Kalau nggak bisa berarti diselesaikan di berikutnya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Oke, kalau seseorang jelas ada kepala sekolah itu kan punya wakil yang membantu. Wakil kepala sekolah itu kan ada 4, ada wakil bidang kurikulum, ada wakil bidang humas, ada bidang kesiswaan, ada bidang sampah, ditambah ada kasus tata usaha. Nah, orang-orang tersebutlah yang membantu kepala sekolah saat terjadi kasus-kasus dilema etika maupun bujukan moral. Nah, itu kan sebagai anak buah langsungnya kepala sekolah. Bahkan kadang kalau kepala sekolah sedang tidak di tempat, misalkan sedang tugas luar kota, mereka itu yang bisa mengambil keputusan untuk kasus-kasus terjadinya dilema etika. Jadi bisa diselesaikan tanpa
dari tanpa kepala kepala sekolah bisa pada waktu kepala sekolah tidak di tempat dan itu urgent harus diselesaikan kan gitu. Jadi terjadwalnya tidak ada. Apa yang mempermudah? Yang mempermudah adalah terjadinya komunikasi. Kalau komunikasi itu lancar, semua masalah bisa diselesaikan. Pertanyaan terakhir ini Oke. Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Oke. Ini nanti juga pembelajaran bagi Bu Dita ini karena Bu Dita kan nanti betul-betul jadi penggerak kan punya kesempatan jadi pengawas atau jadi kepala sekolah. Nah, itu pengalaman ke depan. Jadi pengalaman apa yang kita ambil? Yang pertama begini, setiap masalah pasti ada penyelesaiannya, pasti. Bagaimana menyelesaikannya itu sebuah proses. Maka karena hubungan kita manusia dan manusia, kepala sekolah dengan guru dengan teknik, berarti harus terjalin komunikasinya. Jadi komunikasi harus tetap dijaga sebaik-baiknya. Nah, tadi katakan semua masalah pasti ada penyelesaiannya. Maka dengan cara berkomunikasi itulah akan terjadi komunikasi verbal, masalah apa terus bisa dan diselesaikan dan seterusnya. Nah, yang pertama adalah jalin komunikasi, jangan diam-diam saja. Kalau diam-diam saja kan nggak bisa nyambung, nggak bisa menyelesaikan masalah, kan gitu. Harus dibicarakan dengan cara berkomunikasi. Yang kedua, jangan membuat keputusan berdasarkan penilaian dari kepala sekolah. Karena kepala sekolah pun juga manusia, kadang punya rasa like dan dislike, ya kan? Nah, itu harus diabaikan. Artinya bahwa kepala sekolah dalam setiap pengawasan harus bersikap profesional, harus adil. Bukan berarti kalau yang tidak disukai terus diambil keputusan tidak menyenangkan, tidak begitu, harus adil. Jadi yang pertama kuncinya adalah komunikasi, yang kedua harus tetap profesional. Itu silakan diingat-ingat suatu saat nanti nek Budita jadi kepala sekolah itu harus diingat. Baik Pak, terima kasih. Oke, selesai ya. Baik Pak Arno, Ya. demikian wawancara kita kali ini. Terima kasih banyak atas waktu yang telah Ya, diluangkan. sama-sama. Saya mendapat banyak ilmu dan gambaran. Oke. Mungkin kedepannya ketika saya mendapat kasus dilema etika dapat mempergunakannya untuk menyelesaikannya. Oke, silakan. Sekali lagi terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Terima Pak kasih. Warno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Semarang, Bapak Sri Suwarno SPD MPD. Beliau telah memberikan saya banyak sekali ilmu dan mungkin bisa saya terapkan untuk kedepannya ketika saya mengalami kasus dilema etika. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Dita Yusti Asri. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Semarang. Pada kali ini saya akan mewawancarai PLT Kasubag Tata Usaha di SMK Negeri 5 Semarang. Bersama saya Bapak M. Abdul Aziz, Eskom. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Dita. Nah, Pak, pada kali ini saya akan sedikit mewawancarai Bapak tentang bagaimana pengambilan keputusan pada sebuah masalah-masalah yang ada di sekolah. Boleh. Saya mempunyai 8 pertanyaan yang nantinya akan Bapak jawab. Setelah itu akan kita diskusikan tentang bagaimana cara pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus bujukan moral, Pak? Baik Mbak Dita, selama ini saya mengidentifikasi apakah itu kasus termasuk dilema etika ataupun bujukan moral. Yang menjadi prinsip saya ketika mengidentifikasi itu saya melihat apakah permasalahan itu melanggar tata tertib atau undang-undang atau tidak. Nah, kalau tidak melanggar undang-undang tapi ada kebaikan-kebaikan atau kepentingan yang sifatnya memikirkan bersama, nah itu termasuk
ke Delima Etika. Namun kalau ada pelanggaran di undang-undang atau di tata tertib itu lebih cenderung ke arah rujukan moral. Nah, seperti itu. Saya mengidentifikasinya, saya bedakan itu saja lebih mudahnya seperti itu. Terus kemudian untuk penyelesaiannya mestinya kita akan melihat dari kedua permasalahan tersebut. Yang Delima Etika itu kita lihat berdasarkan kepentingan, mana kepentingan yang lebih mengakomodir untuk kepentingan misalnya murid dalam skop yang besar. Nah, itu lebih diutamakan daripada hanya untuk kepentingan 1-2 orang murid saja. Nah, saya membedakannya atau memilihnya semacam itu. Sedangkan untuk bujukan moral ini karena terkait dengan keinginan dari yang bersangkutan, maka saya akan menepiskan dengan cara satu, bahwa apa yang disampaikan itu adalah melanggar kebijakan, melanggar tata tertib ataupun peraturan yang berlaku. Yang kedua, dengan bahasa yang halus, berupaya untuk menolak apa yang disampaikan. Seperti itu, Mbak Dita. Pertanyaan kedua, Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik. Di dalam mengambil keputusan di sekolah ini, karena kita ada teman-teman manajemen, ada Waka dan ada juga KPK, maka kita melihat terlebih dahulu permasalahan yang muncul itu munculnya dari skop mana, apakah dari lingkungan KPK dari masing-masing yang ada, ataukah dari lingkungan Waka, ataukah di lingkungan guru. Nah, ini kita kita petakan terlebih dahulu. Nah, setelah kita mengetahui areanya, maka kita akan mengajak berbicara mana yang sekiranya teman-teman itu masuk ke wilayah tersebut. Misalnya di area manajemen Waka, ya kita akan berbicara dengan teman-teman Waka yang lain, sehingga apa yang kita putuskan, apa yang kita ambil nanti akan disesuaikan atau ada masukan-masukan dari teman-teman yang lain. Jadi bukan semata-mata keputusan yang asalnya dari pimpinan saja, seperti itu. Pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan selama ini? Kalau langkah-langkah yang biasa saya jalankan, setelah ada laporan atau informasi yang masuk ke kita, maka kita akan berupaya untuk menjadwalkan atau membuat agenda. Kemudian yang kedua, kita memanggil teman-teman yang sekiranya ada kaitannya dengan ini untuk mengajak bermusyawarah. Kemudian dari hasil musyawarah itu kita sampaikan kepada yang bersangkutan, seperti itu. Pertanyaan keempat, Pak, apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Hal-hal yang saya anggap efektif di dalam pengambilan keputusan adalah keputusan itu sekiranya terletak di bagian mana. Kalau ada bagian misalnya di KPK, nah KPK yang bersangkutan itu kita ajak untuk berbicara, kita ajak untuk bermusyawarah. Tidak perlu untuk ke tempat-tempat yang lain yang tadinya teman-teman yang tidak tahu nanti malah
menjadi tahu terkait dengan kepentingan-kepentingan ataupun permasalahan ini karena bukan ranahnya, maka ketika kita mengajak yang berkaitan itu akan lebih cepat di dalam penyelesaian permasalahan seperti itu. Jadi seperti di sekolah kita kalau SMK ya satu jurusan Ya, gitu jurusan Pak. yang berkaitan begitu. Lalu selanjutnya hal apa yang selama ini menjadi tantangan Bapak untuk pengambilan keputusan? Nah, untuk tantangan bagi saya di dalam mengambil keputusan itu ketika kedua-duanya itu adalah sama-sama teman-teman yang berada di manajemen yang sering kita melakukan kerjasama, kita melakukan musyawarah dan lain sebagainya. Nah ini yang agak menyulitkan karena kita harus bisa memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak agar apa yang kita ambil keputusan itu benar-benar diterima, tidak berdasarkan like and dislike seperti itu. Lalu pertanyaan ke-6 Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apa Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau dijadwalkan terlebih dahulu? Ya, kalau dalam permasalahan ini sifatnya kondisional. Kalau permasalahan ini urgent dan harus segera diambil keputusan, maka kita akan berupaya mengambil keputusan secara cepat, dan kalaupun ada butuh pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya juga cepat pada orang-orang tertentu. Namun kalau sifatnya tidak begitu mendesak, kita akan menjadwalkan terlebih dahulu dengan agenda tertentu sehingga kita bisa membicarakan dengan teman-teman di manajemen. Nah, dengan cara seperti itu kita akan lebih aman dalam pengambilan keputusan karena dimusyawarahkan dan dipikirkan oleh orang banyak, tidak hanya satu orang saja, gitu Mbak Dita. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, selama ini di dalam pengambilan keputusan tentu ada teman-teman yang sifatnya adalah membantu kita atau mempermudah di dalam pelaksanaan dan pengambilan keputusan. Seperti teman-teman di manajemen 1, teman-teman Waka Kepala Sekolah, kemudian teman-teman di KPK, teman-teman di manajemen yang lain, itu adalah teman-teman yang bisa memberikan masukan-masukan, yang bisa memberikan bantuan, sumbang saran di dalam kita mengambil sebuah keputusan kita. Pertanyaan terakhir Pak. Ya. Jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan? Baik. Jadi pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman-pengalaman di dalam pengambilan keputusan, yang pertama kita benar-benar harus melihat kasus yang terjadi. Jangan sampai kita salah di dalam mengambil keputusan dan nantinya di belakang kita akan menyesal. Maka dari itu kita yang pertama selain dari mengidentifikasi, kita harus memetakan kasus ini apakah kasusnya dilema etika ataukah bujukan moral, dan kita di dalam pengambilan keputusan juga harus mengutamakan untuk mengambil atau menyeleksi permasalahan ini dengan prinsip-prinsip maupun paradigma dan 9 langkah di dalam pengambilan keputusan, agar di dalam pengambilan keputusan itu kita di belakang hari tidak salah dan tidak
menyesal karena keliru di dalam mengambil langkah seperti itu Mbak Dita. Terima kasih Pak Ayis. Baik. Kemarin saya belajar di LMS itu kan hanya membaca, tetapi kali ini saya langsung berwawancara dengan Bapak sebagai pimpinan untuk pengambilan keputusan di sekolah. Terima kasih Pak Ayis atas Baik Mbak Dita. ilmunya yang nantinya mungkin bisa saya terapkan ketika ada hal-hal yang harus saya putuskan ke depannya. Iya, Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.